Masukin grup musola tadi nih biar. Ya. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min syai'ati a'malina wa yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Nikmat Allah ya, kita banyak diberikan nikmat dari rumah, diberikan kesehatan dan salawat salam tak lupa kepada idola kita Rasulullah SAW, Nabi kita yang sampai akhir hayat. Semoga kita diberikan syafaat di akhir hayat kita nanti. Ada 3 elemen nih di dalam tubuh manusia. Allah menciptakan ada 3. Ada yang tahu? Bang Mul ada yang tahu? Tahu. Di dalam penciptaannya manusia itu Allah memberikan 3 ya. Ruh, jasad dan fikriyah ya. Ruh, jasad dan fikriyah. Jasad itu badan. Ya, dan kita ruh itu hati dan fikriyah itu pola pikir, pikiran ya. Otak kita. Nah, ketiga-tiganya ini sekali lagi kalau kita memenuhi semuanya maka kita akan menjadikan seorang muslim yang insan kamil. Insan kamil itu orang yang betul-betul beriman dan bertakwa dan menjalankannya semua aspek kehidupan. Itu insan kamil. Dalam arti dia lengkap ya. Bukan hanya jasadnya doang. Kalau jasad doang itu kayak zombie. Ya, kayak zombie. Nah, kayak zombie. Itu jasad ya. Jasad. Ah, ya. Itu jasad ya, jasad. Nah, kalau jasad kita olahraga sehat, tumbuh dari bayi sampai sekarang kita koker gitu. Itu jasad. Ada yang kuat kan, kadang-kadang orang tuh kuat, tapi ketika ngadepi setan takut. Padahal badannya gede. Nah, padahal badannya gede gitu. Nah, jasadnya mah mungkin tampang jasadnya gitu, menyeramkan kali ya gitu. Nah, yang kedua itu ruhiyah. Nah, ruhiyah itu adalah keimanan ya, keimanan dalam tubuh kita. Tadi yang ayat saya bacakan itu ketika dia disebut nama Allah ya, itu akan bergetar hatinya. Itu surat Al-Anfal ayat kedua tadi yang saya bacain ya, wajilat qulubuhum. Jadi hatinya bergetar. Ketika nama-nama Allah disebut, dia hatinya bergetar. Ada azan lagi main, pulang, mandi, sholat. Itu namanya terpanggil hatinya. Ya, itu panggilan ruhiyah, makanan ruhiyah. Ya, ngaji, sholat, ibadah itu makanan-makanan ruhiyah. Nah, kalau dia terus-menerus maka akan menjadi kebaikan dalam diri kita juga. Gitu ya. Jadi terus-menerus sampai kita akhir hayat kita ya dihitung oleh Allah, dihisap namanya amal. Itu ruhiyah. Nah, sedangkan ketiga itu al-fikriyah, pola pikir. Pola pikir orang itu cenderung kadang-kadang kalau ruhiyahnya kosong, maka dia akan menjadi orang sombong. Wah, gue lulusan Amerika nih, wah sombong dia. Harvard, iya, lulusan UI dari pintu belakang. Wah. Nah, yang muter doang padahal. Iya, iya udah dikunci nggak taunya pakaian olahraga. Nah, itu pola pikirnya dibentuk juga satu dari biah. Apa tuh biah? Lingkungan di rumah kita itu mempengaruhi ya. Keluarganya ada mabuk-mabuk pasti kita akan ngikut juga. Temennya jualan minyak wangi pasti kena wanginya. Ya kan? Kalau gak gila, gue gila. Iya. Nah, itu terbentuk pola pikir itu dari lingkungan kita yang dekat ya. Yang suka main game, temennya pasti kita suka game juga. Ya kan? Nah, tapi main game yang ada yang ya jangan pakai duit gitu ya. Boleh gitu. Jadi pola pikir itu terbentuk, akhirnya lama-lama makin dewasa akan membentuk kepribadian. Ya, kepribadian itulah yang akan membawa kita apakah kita menjadi insan kamil atau enggak. Nah, puncaknya seorang muslim itu yaitu tadi menjadi insan kamil. 3 elemen itu harus terpenuhi. Jasad, ruhiyah, fikriyah.
Makanya keteladanan itu hanya pada Rasulullah. Ibadahnya bagus, tutur katanya lembut, bijaksana, ya, mencontohkan. Sampai daun kering yang jatuh kita ambil dalam Islam itu berpahala. Jadi amalan kita itu dalam sisi ruhiyah itu harus dikit tapi bertahap, dikit tapi konsisten. Misalnya, wah saya hanya mampu sholat duha nih 2 rakaat seminggu. Tapi kalau konsisten itu dicintai Allah daripada sholat duanya sehari 10 rakaat tapi sebulan sekali. Sholat tahajudnya mampu satu kali tapi cuma sebulan tapi konsisten atau seminggu, itu lebih dicintai Allah konsisten daripada sholat tahajudnya 100 rakaat tapi setahun sekali. Jadi konsistensi ibadah dan yang kita lakukan itu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ya. Itulah 3 elemen yang kita harus perhatikan. Nah, apa hubungannya tentang di lingkungan kita sosial? Yaitu tadi Allah sedang mengingatkan kita di dalam surah Wal-As, ya kan? Walas inal insana lafi husn illa jina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, demi masa, Allah itu selalu mengatakan demi masa karena sebetulnya keadaan apapun manusia sebetulnya rugi. Banyak kita lihat fenomenanya zaman sekarang, apalagi teknologi makin maju, demi masa, demi waktu. Orang ketika waktu itu sholat, ada yang lagi kemana segala macam. Itu demi masa, ditunda-tunda sholat segala macam. Waktunya merugi. Nah, makanya kata Allah merugi. Tapi ada pengecualian. Orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, beriman, beramal soleh tadi itu tadi implementasi dari isi ruhiyah, fikriyah dan jasadiyah. Kita beriman, beramal, kemudian berbagi. Ya, berbagi itu kebaikan. Sebarin tuh kebaikan. Kita tahu, kasih tahu keluarga kita. Nggak sholat ente, harus diajak sholat. Keluarganya udah sholat, lingkungan kita yang deket-deket. Gitu. Itu wamilus solihat, ya. Terus kita amalkan ya apa yang kita tahu. Dan kemudian yang terakhir itu bagaimana sosial kita itu tadi kita sebarkan semuanya. Jasad, ruhiyah, fikriyah. Nah, ketiga inilah Allah sekali lagi menciptakan manusia ada isinya gitu. Ada isinya. Walaupun penciptaan manusia itu Allah dari mani, air mani ibu kita lalu terbentuklah pasak-pasak itu dalam arti tanah. Manusia itu dari tanah yang kalau kita buat tembikar itu yang kayak tanah buat apa namanya? Tanah liat, keramik itu tembikar-tembikar seperti Allah seumpamanya seperti itu membentuk manusia. Jadi hal-hal yang hina sebetulnya. Manusia itu hina. Tapi ketika Allah memberikan jasa ruhiyah semuanya itu harus diisi, maka dia akan menjadi manusia yang mulia. Dan itulah tujuan penciptaan manusia. Satu, makanya di dalam ayatnya Allah mengatakan sungguhnya manusia itu diciptakan hanya beribadah padaku. Jadi semua aktivitas kita itu ibadah. Mau sekolah, mau kuliah, mau kerja, mau kita membantu orang tua kita, itu ibadah. Tapi yang wajib jangan ditinggal. Ini wajib ini tiangnya, ya. Wajib itu tiangnya, ibadahnya. Wajib itu tiangnya. Nih, 5 waktu ini kayak gini. Ini kalau nggak rumah ini kalau nggak ada tiangnya nih rubuh. Sama juga manusia. Nggak sholat 5 waktu. Saya sholatnya 4 waktu aja. Diterima tapi pahalanya, tapi belum seperti orang yang insan kamil tadi. Jadi mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat buat saya dan juga buat kita kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan ini nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Sekali lagi kita bisa berada di sini, bisa menikmati ciptaan Allah. Bayangkan saudara kita di Bosnia, bayangkan saudara kita di Palestina. Ini nggak bisa kayak gini. Sedikit tiarap lagi makan tiarap ada bom dari Israel. Kalau kita begitu nikmat yang Allah berikan luar biasa. Kita menikmati pemandangan alam yang indah. Dan ini sekali hamparan yang diciptakan Allah untuk disyukuri. Dan kita tinggal di Indonesia. Tinggal di Indonesia sangat bersyukur. Saudara-saudara kita itu habis luluh lantak di Palestina. Gitu.
di Sumatera ditimpa bencana. Alhamdulillah kita diberikan nikmat, sekali lagi kita bersyukur. Syukur kita sekali lagi dengan kita isi jasad kita, kita olahraga, kita ruhiyah kita isi dengan ibadah, dan pikriyah kita dengan sekolah, dengan membaca hal-hal yang membangkitkan semangat kita, membangkitkan juga motivasi kehidupan kita yang lebih baik untuk disebarkan kepada orang-orang terdekat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mul ada pertanyaan? Pertanyaan. Iya. Ya, pola pikir. Pola pikir itu kan orang dengan belajar baca buku. Jadi ilmu-ilmu yang istilahnya di